Menjelang pemilihan presiden 2024, isu popularitas dan elektabilitas tokoh kini mulai menyita perhatian masyarakat. Sejumlah nama muncul dan konsisten berada di posisi menengah hingga atas pada survei elektabilitas Capres 2024 yang digelar sejumlah lembaga. Para tokoh ini disebut-sebut sebagai calon presiden potensial untuk 2024. Di antara sejumlah tokoh tersebut adalah para kepala daerah. Nama-nama seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kini kerap diperbincangkan publik. Survei Litbang Kompas menempatkan Ganjar Pranowo pada posisi teratas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Disusul Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Posisi yang tak jauh berbeda dirilis oleh lembaga Poltreking, di mana Ganjar, Anies, Ridwan, dan Khofifah Indar Parawansa masuk dalam 5 besar. Penanganan pandemi dinilai menjadi faktor yang mendongkrak popularitas dan elektabilitas para kepala daerah. Jawa penduduknya besar, rentan terkena COVID-19, saat yang sama pula gitu ya, mereka mendapatkan ruang perhatian publik yang luas. Jadi kepala daerahnya mendapatkan apa yang disebut dengan istilah visibility. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo turun jauh. Karena meskipun sebagai Menhan, beliau itu tupoksinya bukan mengurusi soal COVID. Suhu politik pun memanas manakala dukungan mulai mengalir. Di sejumlah daerah, masyarakat yang menamakan diri kelompok relawan terang-terangan mendeklarasikan dukungan pencapresan kepada beberapa nama tersebut. Masih terus berurusan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi daerah dalam beberapa waktu ke depan, kepala daerah memiliki kans untuk semakin dikenal luas oleh publik. Tinggal apa yang mereka lakukan memasuki tahun-tahun politik ini. Itulah kaitan antara pandemi dan elektoral, tapi saya harus minta pertanggungjawaban dari Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, jadi ini pandemi kerja keras tapi menimbulkan berkah elektoral gitu ya? Begini, bisa berkah elektoral, bisa bencana elektoral. Oh, bisa bencana elektoral? Pilihannya dari teori namanya teori retrospektif. Kalau kita lihat dari kasus Korea, Partai Demokrat Korea, 2 bulan sebelum pemilu April 2020, itu Partai Petahana itu betul-betul jeblok karena penanganan pandemi di sana itu buruk. Tetapi langsung ada kerja luar biasa dari Presiden Moon Jae-in, kemudian menang telak di pemilu April 2020. Dari 300 kursi yang diperebutkan, Partai Demokrat Korea meraih 180, kemenangan tertinggi dalam sejarah. Mengapa? Karena sukses menangani COVID. Menangani COVID, oke. Hal sebaliknya terjadi di Amerika Serikat. Salah satu sebab mengapa Donald Trump kalah adalah karena secara retrospektif, pemerintahnya dianggap gagal menangani COVID yang punya imbas secara ekonomi. Jadi ini tergantung sudut mana. Apakah berkah? Kalau sudutnya Burhan gimana? Nah, kalau dari sudut retrospektif, itu masyarakat punya semacam kemampuan untuk menilai kepala-kepala daerah ini sukses atau tidak menangani COVID di daerah mereka masing-masing. Tapi penanganan secara teknokratik kadang kan sulit untuk dipahami oleh masyarakat secara luas. Jadi dari sudut yang paling mudah adalah melalui COVID, itu eksposur kepala daerah jadi meningkat, terutama di tahun 2020 ketika PSBB itu kembali ke masyarakat, ke daerah. Tapi ketika penanganan COVID mulai digeser ke pusat melalui PPKM, ruang eksposur itu mulai agak melambat. Agak melambat ya? Jangan-jangan disengaja juga ya? Kalau itu tafsir Budiman. Tapi intinya ketika tahun 2020 itu eksposur kepala daerah meningkat tajam, terutama yang di Jawa. Jadi di Jawa saya mencatat dengan sangat detail gitu ya. Misalnya Mas Ganjar, Kang Emil, Mas Anies, itu statnya berapa dari sisi popularitas, Bu Khofifah. Kemudian setelah setahun berlalu ada peningkatan tajam. Nah, kemudian di beberapa bulan terakhir itu kan digeser ke pusat tuh. Sehingga ruang manuver untuk menaikkan popularitas menjadi agak berkurang. Tetapi
tetap saja investasi tadi udah masuk. Dan itu dicatat baik oleh publik, terutama publik yang merasakan ada perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Oke, baik. Saya harus mengkonfirmasi kepada Kang Emil. Kang Emil, jadi ini gimana? Ini berkah elektoral atau bencana elektoral sih ketika menangani COVID itu? Kalau mau jujur ya, Mas Budiman, kami ini kepala daerah sebenarnya sedikit sekali memikirkan Nggak aspek mikir ya? itu. Nyelamatin nyawa saja itu tuh udah siang malam, apalagi bulan Juli ya. Ketika puncak. WA innalillahi, saya hilang 4 saudara di bulan Juli. Paginya mau nangis, belum kering, zuhurnya berita lagi dan seterusnya. Jadi konsentrasi sebenarnya full memastikan, apalagi Jawa Barat rakyatnya 50 juta kan. Kalau pakai teori keselamatan jumlah, ya kami itu paling rawan. Setara Korea Selatan kan 51 juta, Jawa Barat 50 juta. Jadi dengan kondisi menyelamatkan nyawa, fokus pada pekerjaan, sebenarnya itu bahwa ada bonus diapresiasi dalam bentuk Pak Gub terima kasih oksigennya, Pak Gub apa dan sebagainya, itu tidak kami cari, tapi itu bonus aja. Bonus ya? Nah, si bonus terima kasih itu ada yang ngirim surat, ada yang bikin lagu. Pak Gubernur selamat bertugas, saya terharu juga ya. Ada juga bonusnya elektoral kira-kira. Yang kami itu nggak ngatur-ngatur, kami kan pengantin survei, jadi nggak pernah diminta, tahu-tahu namanya ada, dari mana, kenapa, kadang-kadang nggak ngerti juga gitu. Oke, baik. Mbak Khofifah, kalau Mbak Khofifah gimana? Ini memang kerja keras, Mbak Khofifah bahkan sempat terkena COVID dan kerja keras di Jawa Timur, bahkan sekarang ditambah Semeru gitu. Memang ada kaitan juga kemudian, tadi Burhan analisisnya kan mengaitkan antara penanganan pandemi dengan elektoral. Kebetulan kita ini pada posisi di Jawa, ke kanan, ke kiri, bergerak, maju, ya semua dipotret. Tetapi bahwa saya ingin menyampaikan, to be honest ini, apa yang kita lakukan betul-betul di dalam demi rakyat. kaidah. Jadi maqasidus syariah. Dari tujuan syariah itu salah satu yang sangat strategis, penting, mendasar adalah lihifdin nafas. Jadi memberikan perlindungan nyawa dan jiwa kepada masyarakat itu adalah prioritas utama. Maka saya keliling, saya seringkali sampaikan, sudahlah kalau yang lain boleh di rumah, saya tak jalan. Saya ingin memastikan bahwa bor kita itu bisa termanage dengan baik, karena ada misalnya kota tertentu ya karena memang IC-nya cuma 4, kepakai 4 sudah 100% gitu. Nah, bagaimana kemudian mengkonversi yang lain menjadi ICU atau mengkonversi yang layanan-layanan umum menjadi pasien COVID, itu kan tugas kami di lapangan memastikan ini kan belum ada obat tertentu yang diyakini itu manjur, tapi kebutuhan-kebutuhan itu seringkali menjadi referensi dari para pasien, memastikan bahwa kita memiliki perawat-perawat profesional untuk cover ICU di banyak rumah sakit. Saya rasa itu yang harus terus kita komunikasikan. Kami juga shortage oksigen, kami keliling cari oksigen, kami buka free filling oksigen misalnya. Proses-proses seperti itu menjadi bagian yang terus kita coba cari solusi bersama-sama, bagaimana ini teratasi. Saya rasa dari hari ke hari, dari jam ke jam, kita selalu berusaha memaksimalkan layanan, bahwa kemudian ada yang memotret ya, hari ini memang kita banyak dipotret ya, Kang Emil ya, juga Mas Ganjar. Oke, baik. Baik, saya ke Mas Eros. Mas Eros, ini kan memang pandemi, memang akhirnya kepala daerah bekerja keras dan kemudian terkenal oleh publik dan berdampak secara elektoral kalau itu jadi, kan belum tentu jadi juga. Apa yang Anda lihat dengan kerja keras dan kemudian popularitas dan kemudian elektabilitas? Ini kan muncul gara-gara orang pusat banyak yang terancam. Orang pusat banyak yang terancam? Ya, merasa tidak, wow, ini kalau si dia naik, saya gimana? Oke. Dan memang di pusat juga sama kan kesempatannya. Memangnya kayak Ganjar, ya, Pak Gubernur kita nyuruh orang-orang itu mendukung dia. Apa dia punya kemampuan seperti sebesar itu? Enggak. Memang rakyat tuh menyenangi satu figur ya yang kena di hati mereka. Saya saksinya gitu ya. Ada contohnya, ada kasus gubernur yang katanya gitu kan melenceng dari jalan dan arah gitu kan. Itu kan karena mungkin ada yang merasa terancam aja. Rakyat sih biasa-biasa aja kok. Kayak
Anda bertanya itu pun korban daripada sebetulnya kegelisahan pusat itu orang-orang pusat. Siapa yang gelisah? Ya sampean tadi nanya begitu. Orang pusat yang gelisah kok. Ya itu kan bisa dianalisa karena memang ada orang pusatnya yang merasa terancam. Karena Terancam apa? dia terancam nggak dapat nomor nantinya gitu kan. Elektabilitasnya itu kok nggak naik-naik gitu. Udah dipasang gambar segede-gede gitu, nggak naik juga gitu. Tambah marah lagi. Lah ini orang-orang ini kan, setahu saya teman-teman saya ini, setahu saya yang gila nih pendukungnya kok. Orang nggak dibayar nggak apa gitu. Saya sendiri bilang, Mbok sudah tuh jangan gitu gitu. Wes Mas Ben wae gitu. Mereka patungan loh. Sorry ya Bang Amel, ya emang nggak ngeluarin duit kan. Anak-anak itu pada gitu, saya tahu kok mereka nggak ngeluarin duit. Bang Amel itu nggak ngeluarin duit ya. Kalau dia banyak ngeluarin duit kita tangkep kan gitu. Enggak, mereka ini rakyat. Inilah yang para pemimpin harus tahu ya, di Jakarta, di pusat terutama. Hei orang-orang pusat, kalau kamu elektabilitas kamu naik, kerja yang benar gitu, tanya itu aja. Hanya itu kalau aja ya. Kerjanya nggak benar, nggak kelihatan, ya rakyat ya nggak mau ngelihat dia, itu aja. Oke, baik. Saya ingin minta pandangan, ini ngomong politik, saya akan tanya kepada epidemiolog tapi ya, Diki Budiman. Jadi kalau Anda lihat dari sisi epidemiolog gitu, apakah kemudian kerja-kerja keras dari kepala daerah kemudian berdampak kepada peningkatan popularitas? Kalau pandangan epidemiolog terhadap isu itu gimana sebelum Anda nanti pamit gitu? Iya, ya bagaimanapun kesehatan itu ada politik kesehatan. Di negara manapun, termasuk di sini, ini sebagai contoh saja, ketika zaman kita PSBB nih, Kang Emil PSBB, Mas Ganjar juga PSBB, Bu Hovifah dan beberapa provinsi lain. Di sini ketika ada lockdown, itu sama, wali kotanya ikutan, nggak itu lockdown, kami juga lockdown. Jadi ingin memperlihatkan ada satu aksi nyata. Karena lockdown dan aksi nyata saat itu bahkan di dalam benak mereka adalah ini yang bisa menghambat. Nah, ini salah satu contoh bahwa bagaimanapun ada keterkaitannya dari aksi dan tapi waktu yang akan memperlihatkan mana yang tulus, mana yang tidak. Dan ya kita bisa melihat bahwa tadi saya setuju dan sampaikan bahwa rakyat itu ya yang menilai. Oke, rakyat yang menilai ya. Rakyat yang menilai dan inilah yang akan kita lihat dari bentuk partisipasi aktif rakyat. Gubernur 5M, misal Pak Ganjar, kalau kita antar kampung ini melakukan, kalau rakyatnya nggak mau, sebagus apapun program para gubernur itu nggak bisa dilaksanakan. Pelandaian tidak terjadi. Jadi yang disebut dengan keberhasilan, itu keberhasilan karena rakyat melihat pemimpinnya bisa memberikan arah dan juga bisa dicontoh. Jadi ini yang... Baik, Mbak Irna, jadi apakah memang keberhasilan penanganan COVID di kepala daerah ini memang bisa berdampak langsung pada popularitas dan elektabilitas? Waduh, ini tugasnya Mas Burhanuddin. Tapi saya mau menceritakan aja ya, pelajaran dari tindak lanjut atau tanggapan laporan warga terkait soal-soal pandemi, bagaimana dinas-dinas, Pemda, Pemprov setempat menindaklanjuti, ternyata itu memiliki dampak yang luar biasa bagi warga. Jadi saya sepakat. Jadi sebenarnya peningkatan elektabilitas mungkin itu bisa dicapai dengan aksi nyata. Apakah memang para pemimpin daerah ini bekerja benar-benar mengabdi kepada konstituennya melalui antara lain hal-hal yang kecil ini, sistemnya, birokrasinya itu berjalan gitu ya. Laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas publik, Satpol PP gercep untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran protokol kesehatan di sekolah, dinas pendidikan di kabupaten atau kota madya setempat itu sudah secara langsung menindaklanjuti tanpa ada tindak lanjut, tanggapan, respon yang tanggap dari kepala daerah dan birokrasinya untuk menindaklanjuti keresahan warga itu, maka pasti akan mempengaruhi preferensi warga untuk memilih karena mereka merasa diperhatikan gitu. Mereka merasa diperhatikan dan mereka merasa pemimpinnya itu amanah. Oke, baik Mbak Irna Hidayana dan Diki Budiman, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum spesial. Saya kembali ke Burhanuddin Muhtadi. Ini kan nanti akan banyak kepala daerah yang kemudian akan habis masa jabatannya di 2022 dan 2023. Apakah mereka akan kehilangan panggung politik elektoral atau seperti apa? Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini.